Anda kembali bersama kami di TV Sport, saatnya Gocek Bro Barco bersama Marco Tabubolon. Kita bahas laga perdana Ya, timnas yang positif. betul Ya. sekali. Nah, perlu dibahas juga. Kalau kalah kan dibahas kenapa kalahnya. Ya. Nah, kalau menang perlu dibahas juga. Betul, ada sejumlah catatan penting sebenarnya, Irsal, terkait dengan kemenangan Indonesia atas Kamboja kemarin di laga pertama grup A mereka di Piala AFF 2026. Dan tentu saja ada sejumlah catatan lain yang buat ruang bagi perbaikan ke depannya, karena perjalanan juga masih panjang, ini hanya pertandingan pertama. Jadi salah satu tentu yang menarik kehadiran kemarin Mitchell Baker, di mana dia dianggap sebagai salah satu striker yang memang punya masa depan cerah, tapi ada potensi, hanya saja masih belum teruji nih. Nah, ini akan kita bicarakan di segmen kali ini. Walaupun baru sekali terus kemudian menang dengan hat-trick 3 gol, belum bisa mempredikati bahwa Mitchell Baker ini mumpuni ke depannya. Iya, paling tidak ada potensi dulu, kita garis bawahi di sana bahwa permainan pertamanya di timnas Indonesia, debutnya di timnas Indonesia itu berbuah 3 gol, dan ini tentu tidak mudah gitu. Tapi kalau kita lihat lebih luas hasil pertandingan kemarin Indonesia 5-1 melawan Kamboja, ada sejumlah catatan yang tentu ini sangat penting bagi kita, bahwa catatan positifnya tentu adalah kemenangan perdana. Penampilan perdana timnas Indonesia bersama John Hartman di turnamen resmi. Artinya ini merupakan kemenangan yang penting. Tidak mudah menang di pertandingan pertama. Walaupun di atas kertas Kamboja boleh dikatakan jauh levelnya di bawah Indonesia. Walaupun mereka kemarin bermain dengan beberapa pemain naturalisasi. Tapi di lapangan kualitasnya cukup berbeda jauh. Namun apapun itu, kemenangan di laga perdana ini penting. Yang pertama, paling tidak ini adalah 3 poin pertama yang membuat Indonesia akan lebih tenang untuk menghadapi laga berikutnya. Selain itu, ini juga penting untuk menjaga mental bertanding timnas Indonesia yang akhirnya bisa memetik kemenangan 5-1. Dan tentu saja jangan lupa, ini menjadi semacam kado awal lah, perkenalan pertama John Hartman dengan timnas Indonesia. Walaupun sebelumnya sudah ada lagu uji coba, 4 lagu uji coba ya, paling tidak kemenangan ini akan membangkitkan kembali euforia timnas Indonesia atau di mata supporter yang sempat agak redup boleh dikatakan setelah kita gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Tapi bisa dibilang euforia ini jangan dulu berlebihan, karena ini baru laga kandang. Bahkan laga pertama. Kita punya laga tandang yang itu juga memicu mental. Mental bertanding. Nah, ini juga belum pernah diuji kan, Mitchell Baker ini kan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kemarin bermain paling tidak 30 menit pertama, Irsal, timnas Indonesia ini bermain sangat baik. Pilihan-pilihan pemain. Kita tahu bahwa di Piala AFF 2026, timnas Indonesia tidak bisa menurunkan pemain-pemain diaspora yang bermain di level Liga Top Eropa. Kevin Dix tidak bisa main, J.I. Jess tidak bisa main, Calvin Verdong tidak bisa main. Tapi beberapa pilihan pemain yang akhirnya dikombin oleh John Hartman dengan pemain-pemain yang jebolan liga lokal, boleh dikatakan Super League, itu paling tidak 30 menit pertama itu menunjukkan hasil yang luar biasa. Bermain sangat cair, mendominasi, mampu membuka ruang, membuka kesempatan, dan sampai akhirnya kita bisa mencetak paling tidak 20 menit awal itu sudah ada tercipta 3 gol. Yang pertama tentu lewat Mitchell Baker di menit ke-6, lalu gol kedua juga menit 15, lalu ada Sandy Walsh di menit ke-24, sebelum akhirnya 2 gol yang tercipta di babak kedua oleh Mitchell Baker dan Jens Raven. Nah, tapi ada juga catatan lain juga, sebenarnya catatan yang perlu kita berikan sebagai ruang-ruang untuk perbaikan ke depannya. Kalau kita lihat setelah, apalagi di babak kedua, pergantian pemain, 2 pergantian pemain di lini tengah, Mark Klok dan ditarik, dan juga Ivar Jenner, ini membuat keseimbangan timnas Indonesia ini agak sedikit berkurang, agak sedikit limbung, bermain tidak seperti di babak pertama, ada kesalahan-kesalahan juga yang sangat mendasar yang masih dilakukan oleh pemain. Dan ini tentu menjadi catatan ke depan agar bisa bermain lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat kemarin juga di babak kedua masih ada juga ruang yang perlu perbaikan di lini kiper, karena ada gol bunuh diri dari Nadio kemarin. Ini berawal dari ketidaktenangan dari Nadio. Jadi artinya ada sedikit ketimpangan dalam kedalaman skuad yang dimiliki oleh John Hartman. Dan ini tentu mungkin ini masih ada beberapa pertandingan. Dan kemarin juga John Hartman, kalau kita lihat di tayangan kemarin, siaran langsungnya, dia tidak berada di bench pemain. Dia memilih untuk berada di tribun yang tinggi untuk bisa melihat permainan timnya lebih leluasa. Jadi dia bisa melihat mana sektor-sektor yang memang harus diberi penguatan untuk pertandingan selanjutnya. Artinya apakah itu modal kepercayaan dari John Hartman kepada para pemainnya sehingga tidak turun langsung untuk mengatur di lapangan begitu. Dan ini juga
sebagai pilihan tepat John Herman untuk Michel Baker di posisinya. Ya, betul. Jadi salah satu memang posisi yang kemarin itu ditinggalkan, boleh dikatakan kosong ya, setelah kita tampil di 4 laga uji coba FIFA Matchday, ada posisi Oli Romeni di sana, di mana striker yang selama ini menjadi andalan timnas Indonesia. Dan di Piala AFF Oli Romeni tidak bisa tampil karena memang Fortuna Sittard, klub barunya, tidak mengizinkan karena mereka harus menjalani pramusim. Dan ini bukan agenda FIFA, jadi tidak ada alasan bagi PSSI untuk memaksa Oli Romeni datang. Nah, disinilah letak kejelian dari seorang John Herman. Dia berani menurunkan seorang Michel Baker yang boleh dikatakan baru menjadi warga negara Indonesia baru 2 pekan. Namun dia tentu sudah melihat kemampuan Michel Baker ini jauh-jauh hari dan mempercayakannya untuk bisa tampil sebagai goal getter kemarin. Dan terbukti hat-trick di laga perdana melawan Kamboja. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bukan hanya lini depan saja yang bisa kita banggakan, ada juga lini tengah, terus kemudian ada lini belakang. Sedikit bahas bagaimana performa lini tengah dan performa lini belakang di laga kemarin. Utamanya lini tengah, karena lini tengah kita kehadiran Tom Hai yang boleh dikatakan baru tampil setelah menjalani 4 laga skorsing. Artinya ini penampilan perdana Tom Hai bersama John Herman, karena di 4 uji coba sebelumnya Tom Hai tidak bisa tampil karena memang skorsing setelah ada keributan terakhir di laga round 4 kemarin. Dan apa yang diturunkan oleh John Herman di lini tengah kemarin dengan adanya Mark Locke di sana, ada Tom Hai di sana, ada Ivar Jenner di sana. Lini tengah Indonesia itu bermain sangat kuat, sangat stabil, sangat balance, sangat menjaga ritme permainan itu cukup baik, bertahan ketika Mark Locke menjadi shield bagi Tom Hai. Tom Hai bekerja dengan lebih leluasa untuk bisa mengalirkan bola. Namun kita lihat bahwa ketika Mark Locke, Ivar Jenner ditarik di babak kedua, ini ada sedikit perubahan. Artinya tidak sekuat di babak pertama. Untuk lini belakang sendiri kita melihat bahwa ada ketidakhadiran J.I. Jess di sana, ada ketidakhadiran Calvin Perdong di sana. Namun Rizky Ridho dan juga kemarin Sen Patinama, Sandy Walsh yang bermain di lini belakang, lalu ada Donny Tri juga bermain cukup baik. Walaupun levelnya sebenarnya tidak sebaik, maksudnya tidak sekuat saat ada trio Justin Hubner di sana, Rizky Ridho dan J.I. Jess. Namun dengan formasi yang diturunkan oleh John Herman saat melawan Kamboja, paling tidak lini belakang masih terlihat rapi, walaupun belum terlalu melegakan lah atau membuat tenang sebenarnya untuk paling tidak kalau kita komparasi dengan laga perdana Piala AFF sebelumnya dengan kemarin, overall apakah ini sudah ada peningkatan atau belum menurut kacamata Marco? Sebenarnya penampilan di laga perdana ini tidak bisa menjadi patokan, Irsal, karena memang jaraknya juga cukup jauh. Apalagi kemarin di era Sintayong juga bermain dengan pemain-pemain yang bukan pemain senior tapi pemain-pemain U23. Jadi ini memang levelnya berbeda walaupun memang turnamennya sama. Jadi kalau kita lihat, yang bisa kita lihat adalah paling tidak di laga perdana masih bisa memenangkan pertandingan, dan ini penting untuk modal ke babak berikutnya. Karena kalau kita lihat klasemennya, Singapura sudah memimpin dengan 6 poin, Vietnam ada di atas dengan 3 poin, Indonesia baru 3 poin, hanya selisih gol atas Vietnam. Dan ini perjalanan masih panjang. Jadi ya, kita harus tetap memberi tepuk tangan atas kemenangan Timnas Indonesia lawan Kamboja. Kita masih punya kesempatan untuk membalap Singapura di klasemen. Itu juga, dia udah 2 kali pertandingan menang. Kalau kita 2 kali pertandingan menang, mungkin ya 11-12 ya. Betul, jadi kita masih menjalani 1 pertandingan. Dan kemarin Singapura menang lawan Kamboja dan Timor Leste. Artinya mereka sudah melewati 2 tim. 1 tim yang belum dihadapi Indonesia sudah dihadapi oleh Singapura. Jadi kita besok berhadapan dengan Timor Leste yang akan bermain di Chonburi, Thailand. Artinya akan bermain tandang. Ini tentu menjadi tantangan juga buat John Herman. Nah, kita akan bergeser ke Michel Baker. Nah, Michel Baker menjadi salah satu topik pembicaraan setelah laga perdana timnas kemarin. Karena apa? Karena memang selain hat-trick yang diciptakan oleh Michel Baker, ada satu posisi yang memang selama ini sangat ditunggu-tunggu atau dicari-cari oleh timnas Indonesia, yakni striker nomor 9. Ini striker nomor 9, goal getter. Kalau kita lihat di timnas Inggris mungkin Irsal tahu lah, ada Harry Kane di sana. Itu adalah pemain nomor 9 yang memang boleh dikatakan goal getter. Peran ini sebelumnya dipegang oleh Oli Romeni. Kita sangat bertumpu dengan Oli Romeni. Which is sebenarnya Willy Romeni juga bukan striker yang nggak bagus, malah striker yang sangat bagus karena setiap pertandingan dia mencetak gol. Namun dengan kehadiran pemain nomor 9 ini, artinya pilihan John Herman di lini depan ini akan semakin banyak. Dan ini merupakan penantian yang cukup lama, karena kalau kita tahu
striker di Piala AFF. Kalau kita bicara Piala AFF, striker nomor 9 di timnas Indonesia itu yang bersinar itu terakhir adalah El Loco Gonzalez di 2010. Dan saat itu kita berhasil ke final walaupun akhirnya tidak juara. Dan menariknya, kita juga di laga perdana menang dengan skor 5-1 saat itu. Apa yang menarik ketika para pemain ini menyandang pemain 9 begitu? Kalau kita lihat dari posisi, postur begitu ya, yang hampir 2 meter. Gonzalez juga posturnya di bawah, masih di bawah tapi dia lebih keker daripada ini. Nah, pertanyaannya apa yang menentukan John Hartman memilih Michel Baker ke posisi pemain 9? Iya, sebenarnya pemain nomor 9 ini sebenarnya boleh dikatakan udah cukup langka ya di era modern sekarang dengan permainan yang lebih banyak bermain dari sisi sayap, membuka ruang seperti itu. Apalagi kalau kita lihat Spanyol kemarin, mereka sama sekali tidak punya striker nomor 9. Mereka adanya false 9 yang bermain bukan striker murni. Tapi kehadiran striker murni ini sebenarnya cukup membantu untuk bisa paling tidak memecah kebuntuan di area pertahanan atau di area kotak penalti dari lawan. Dan keunggulan tinggi badan dengan 196 cm atau 1,96 meter ini sangat penting karena dia bisa paling tidak menang duel-duel udara dengan pemain-pemain bertahan tim lawan yang kalau boleh dikatakan dengan bola-bola crossing, Indonesia juga masih bisa mencetak gol dan terbukti kemarin dia mencetak gol juga dari bola crossing. Posisinya postur badannya memang tinggi, tapi badannya tidak terlalu besar seperti Gonzalez. Khawatir kalau kena kalau Erling Haaland memang raksasa gitu ya. Takut khawatir kesenggol kemudian jatuh gitu kan. Ya, ini sebenarnya yang menarik sebenarnya dari Michel Baker ini sekali lagi ya bahwa hat-trick di laga pertama itu bukan sesuatu yang mudah. Namun bukan berarti itu juga menjadi patokan bahwa ini menjadi patokan utama atau satu-satunya patokan bahwa dia akan menjadi striker nomor 9 yang sangat ditunggu-tunggu oleh timnas Indonesia, sangat berguna bagi timnas Indonesia. Tapi yang pasti adalah usianya masih 19 tahun. Ini menjadi salah satu hal yang penting mengingat dengan usia yang masih sangat muda berarti masih banyak waktu dia untuk lebih berkembang lagi. Termasuk tadi untuk postur tubuh kalau katanya memang tidak sekekar Erling Haaland. Tapi kalau kita lihat kemarin sebenarnya di luar postur tubuh yang tinggi, yang menarik dari Michel Baker ini adalah dia bisa atau pintar menempatkan posisi. Jadi ketika dia berada di daerah pertahanan lawan, dia bisa menghindari pemain-pemain lawan dan berada di posisi yang sedikit penjagaan seperti itu. Jadi itu tipikal pemain nomor 9 dan tidak banyak gerak, 2 kali sentuhan, tembak dan gol. Terakhir sebelum kita lanjut, tanggapan singkat. Kan kalau Gonzalez keker tidak terlalu tinggi, ini tinggi tidak terlalu keker. Tapi kita pernah ada juga Bambang Pamungkas begitu. Nah, ini menepis bahwa tidak semua pemain nomor 9 itu tubuhnya tinggi, badan keker, lari kencang, tubuh kuat dan lain sebagainya. Bambang Pamungkas kalau untuk ukuran Indonesia udah cukup tinggi. Nah, ini kan sebenarnya di atasnya itu lagi, berarti lebih baik lagi. Bambang Pamungkas, saya bisa melihat tipikalnya hampir mirip, unggul dalam bola-bola udara. Bambang Pamungkas, mungkin tidak setinggi Michel Baker, di paling 175 atau 180. Dan tidak sekeker Gonzalez juga. Tapi vertikal jamnya itu cukup tinggi. Jadi walaupun dia tidak setinggi ini, tapi bola-bola udaranya cukup baik. Karena apa? Karena dia memiliki lompatan yang cukup tinggi dan akurat dalam. Berikutnya, Indonesia akan melakoni laga tandang. Melawan Timor Leste. Tadi juga di awal Timor Leste karena tidak punya stadion yang memadai, mereka memilih Chonburi sebagai laga. Sebagai tuan rumah, sebagai kandang mereka ini pernah dulu. Filipina juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi mereka bermain di Chonburi. Artinya ini adalah laga tandang. Walaupun bermain di tempat netral, bukan di Timor Leste. Ini rasanya akan berbeda tentunya dibanding saat tampil di Pakansari kemarin. Dan ini walaupun secara kualitas kita boleh dikatakan bukannya memengkerdilkan Timor Leste, tapi dari penampilan mereka 2 pertandingan pertama mereka selalu kalah melawan Singapura dan juga melawan Vietnam. Mereka dibantai dengan skor 7-0, lalu melawan Singapura juga kalah kalau nggak salah 2-0 apa 2-1 seperti itu. Kemampuan Timor Leste ini tidak jauh dengan Kamboja, artinya mereka masih tim yang di bawah level Indonesia. Namun ini tentu tidak boleh dianggap remeh karena bermain melawan tim yang boleh dikatakan nothing tulus. Indonesia juga harus berhati-hati dan harus waspada. Itu juga. Tapi secara hitam di atas putih gitu ya. Pakai materai nggak? Surat perjanjian. Secara head to head-nya Vietnam sama Singapura yang memang harus diwaspadai oleh Indonesia.
Kalau melihat perjalanan sekarang, kalau kita lihat Singapura sudah 2 kali menang. Artinya mereka ada di posisi teratas. Sementara Vietnam ada di posisi kedua setelah menang 7-0 lawan Timor Leste. Nah, ini akan menjadi tim terkuat. Walaupun Singapura ada di posisi pertama, tapi mereka berhadapan dengan tim terlemah. Dua ini adalah Singapura dan Kamboja. Namun yang harus kita waspadai adalah Vietnam. Mereka bermain selain juara bertahan. Mereka juga memiliki pemain-pemain naturalisasi yang cukup baik. Oke, terakhir secara statistik kita menang atau tidak lawan Vietnam, Timor Leste, dan Singapura? Tidak ada pilihan lain, harus bisa memenangkan pertandingan melawan Timor Leste. Dan Vietnam ini harus menang juga karena apa? Ini adalah pertandingan di kandang dan ini penuh gengsi. Kita tahu bagaimana rivalitas kita selain lawan Malaysia, kita juga punya rivalitas lawan Vietnam. Dan mereka udah ngintip-ngintip pemain timnas Indonesia saat beruji coba kemarin, ngirim pelatihnya ke sini, Kim Sang-sik. Jadi tidak ada pilihan selain bisa memenangkan 2 pertandingan ini. Dan tentu saja... Kenapa? Singapura hopeless? Ya kalau dua tim ini sudah bisa dikalahkan dan sudah bisa memenangkan di sini, melawan Singapura tentu tidak akan ada masalah lagi. Kalaupun kalah, kita ada di posisi 2 klasemen. Nggak kalah juga. Nggak kalah juga. Lawan Singapura kita harus menang juga. Jangan sampai kalah. 4-4 yang menang. Harus menang sapu bersih. Baik, kalau kita terbatas, kita simak nanti Timor Leste ke Thailand. Indonesia juga ke Thailand, semoga menang. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Kita dukung terus timnas di Piala AFF 2026, khususnya di grup A. Oke. Demikian Gocek Berbarko, kita kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.